Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mushadan Sudeka, NIM A71018001, Program Studi Pendidikan Teknik Informatika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktekkan satu metode pembelajaran, yaitu metode pembelajaran langsung atau direct learning. Direct learning sendiri adalah metode di mana guru menyampaikan materi pelajaran secara sistematis. Metode ini lebih dekat kepada metode ceramah, dan biasanya metode ini digunakan untuk materi yang bersifat informatis dan prosedural. Pengetahuan yang bersifat informatis dan prosedural ini yang menjurus kepada keterampilan dasar akan lebih efektif jika disampaikan dengan cara pembelajaran langsung atau direct learning. Untuk model pembelajarannya bisa disimak di video berikut. Ya, sudah lengkap? Sudah, Pak. Ya. Baiklah, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Oke ya, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, untuk memulai pertama kita akan belajar tentang dasar-dasar komputer. Langsung saja. Komputer adalah alat elektronik yang dikontrol oleh kumpulan instruksi atau program untuk menjalankan beberapa tugas, seperti kalkulasi atau komunikasi elektronik. Program ini berada di dalam komputer yang kemudian dibaca serta diproses oleh alat-alat elektronik komputer. Proses pada komputer biasanya terdiri atas beberapa unit, yaitu input, proses, output, yaitu yang artinya masukan, pemrosesan, dan keluaran. Ya, jadi seperti biasa komputer kalau memproses data, yaitu jadi diinputkan dulu dan diproses komputer dan dikeluarkan di layar, seperti kayak kita menekan keyboard atau proses yang lain-lain. Bagian-bagian komputer. Secara umum, komputer menjadi 4 generasi, yaitu mainframe, mini komputer, workstation, dan personal komputer. Tapi yang kita bahas kali ini yaitu personal komputer itu sendiri. Personal komputer adalah generasi keempat yang harganya relatif terjangkau oleh masyarakat banyak. Ukurannya yang kecil, selain itu memudahkan pengguna juga penempatannya. Habis itu CPU, Central Processing Unit, merupakan induk dari komputer yang di dalamnya terdapat motherboard, memori, hard disk, dan prosesor. Komponen yang melekat pada motherboard antara lain soket prosesor, chipset, slot RAM, BIOS, ekspansi, serial port, dan USB port. Habis itu terdapat monitor. Monitor adalah perangkat yang digunakan untuk melihat hasil pekerjaan, bentuknya seperti pesawat televisi. Saat ini ada 2 jenis, yaitu monitor CRT, Cathode Ray Tube, dan monitor LCD, Liquid Crystal Display. Ukuran monitor mulai dari yang terkecil 14 inci sampai 17 inci. Ya, mulai masuk ke peripheral lain, yaitu ada keyboard. Keyboard digunakan sebagai papan ketik, yaitu menginput data. Ada beberapa jenis keyboard, tetapi yang paling populer dan banyak digunakan yaitu keyboard yang jenisnya QWERTY, itu QWERTY. Kemudian ada mouse. Mouse ini merupakan bagian komputer yang digunakan untuk menginput data. Jadi mouse ini biasanya digunakan buat kayak ngarah-ngarahin petunjuk di layar komputer gitu. Ya. Kedua ada printer. Printer juga digunakan untuk mencetak data yang telah kita input ke komputer. Jadi printer ini gunanya kalau kita mau cetak foto, itu bisa kita cetak pakai printer ini. Habis itu mengaktifkan komputer sesuai prosedur. Nah, jadi untuk kita menyalakan komputer itu ada semacam prosedurnya, langkah-langkah buat menyalakan komputer.
Mengaktifkan komputer dikenal dengan istilah booting. Ada 3 komponen yang dibutuhkan untuk mengaktifkan komputer, yaitu hardware, perangkat keras itu sendiri, kayak mesin-mesin dari komputer. Software itu adalah sistem operasi yang digunakan untuk komputer. Dan yang ketiga, brainware, atau user, pengguna kita itu sendiri. Ya. Terus kemudian booting ada 2 cara. Cold booting. Cold booting dilakukan sejak komputer dalam keadaan mati dengan cara menekan tombol power pada PC. Jadi cold booting ini itu biasanya kalau orang-orang yang menjalani komputer gitu. Yang kedua ada warm booting. Dilakukan sejak komputer dalam keadaan hidup. Dapat dilakukan melalui menu restart ya. Itu langkah tersebut yaitu klik start yang bisa di ujung kiri, start menu, lalu klik turn off komputer. Klik turn off komputer sehingga keluar gambar klik turn off ya. Gambar bisa disaksikan di layar. Jelas ya tapi ya? Jelas, Pak. Ya. Ya mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Ada pertanyaan? Ada, Pak. Ya, Nanda mau tanya apa? Komputer sama laptop tuh ada bedanya, Kak, Pak? Bedanya komputer sama laptop. Jadi gini, komputer sama laptop itu sebenarnya sama aja. Mesin yang dipakai juga sama. Ada motherboard, VGA, ada RAM-nya, ada hard disk-nya juga. Cuman yang membedakan komputer sama motherboard sama laptop itu dari segi mobilitas. Nah, mobilitas itu gimana? Itu ya laptop itu bisa dipakai di mana saja, kapan saja dan bagaimana saja ya. Jadi laptop itu istilahnya gampang lah, bisa dibawa kemana-mana gitu. Sementara kalau komputer kan harus dicolok ke listrik, gede juga. Habis itu ya gitu, jadi nggak bisa dibawa kemana-mana. Ya, jadi begitu. Paham Nanda? Paham, Pak. Iya, terus ada lagi? Udah ada. Ada lagi ya? Udah paham semua ya? Pak. Ya, mungkin itu saja untuk pertemuan kita kali ini. Untuk tutur kata dan perilaku saya kalau ada yang merasa terganggu, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Model pembelajaran langsung tentu saja terdapat kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu 1. Dengan model pembelajaran langsung, guru mengendalikan isi materi dan urutan informasi yang diterima oleh siswa sehingga dapat mempertahankan fokus mengenai apa yang harus dicapai oleh siswa. Yang kedua, dapat diterapkan secara efektif dalam kelas yang besar maupun kecil. Yang ketiga, merupakan cara yang paling efektif untuk mengajarkan konsep dan keterampilan-keterampilan yang eksplisit kepada siswa yang berprestasi rendah. Untuk kekurangannya sendiri yaitu 1. Dalam model pembelajaran langsung, sulit untuk mengatasi perbedaan dalam hal kemampuan, pengetahuan awal, tingkat pembelajaran, dan pemahaman gaya belajar atau ketertarikan siswa. Karena siswa hanya memiliki sedikit kesempatan untuk terlibat secara aktif, sulit bagi siswa untuk mengembangkan keterampilan sosial dan interpersonal mereka. Dan yang ketiga, karena guru memainkan peran pusat dalam model ini, kesuksesan strategi pembelajaran ini tergantung pada image guru. Jika guru tidak tampak siap, pengetahuan, percaya diri, antusias, dan struktur, siswa dapat menjadi bosan, teralihkan perhatiannya, dan pembelajaran mereka akan terhambat. Sekian video penjelasan dan praktek dari model pembelajaran langsung. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.